pembacanya adalah seorang santri, tapi yang disalahkannya adalah organisasinya. Puisi ini kan ciptaan Gus Ulil, tapi yang disalahkan adalah NU-nya. Bagaimana pemikiran yang kacau, kesalahan seorang individu dia tarik terhadap kesalahan kolektif. Saya juga tidak sepakat loh dengan video, dengan puisi ini. Saya tidak sepakat, jujur saya tidak sepakat. Tapi bukan berarti saya menyalahkan NU. Beberapa ormas besar termasuk di NU. Nah ini yang kita sesalkan, NU dijadikan kendaraan untuk propaganda liberal. Ini kalau umat ini tidak kita cerahkan, tidak kita kasih pemahaman yang utuh, akhirnya kan kadang orang itu silau dengan kebesaran NU. Karena ini yang mengarang puisi ini adalah seorang cendekiawan NU, apalagi menantunya Gusmus, seorang ulama karismatik di NU yang dianggap tokoh lah ya, mantan Rois Am PBNU. Terus kemudian yang membaca puisi dengan logo NU, kadang-kadang orang itu silau, tidak berani untuk berkomentar. Akhirnya bahkan cenderung diantaranya itu ada yang bahkan membela. Jadi mungkin ini Gus, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Apa kabar subscriber semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beberapa hari lalu jagat media itu telah digoncangkan atau dibuat kaget dengan video seorang santri yang berpeci memakai logo NU dan juga seorang santriyah yang berjilbab membacakan suatu puisi yang berjudul Puisi Paskah karya Ulil Absor Abdallah atau biasa disapa dengan panggilan Gus Ulil. Nah, kenapa bisa kontroversial seperti ini? Karena dalam video tersebut seorang santri membacakan puisi yang pada puisinya itu menggambarkan pengorbanan Yesus. Sehingga ada suatu kalimat yang mengatakan adalah Yesusku juga Yesusmu. Benar, tepat sekali. Mungkin ini agak risih ya di telinga kita. Tampak seperti toleransi yang kebablasan. Nah, sehingga banyak ulama, banyak kritikan yang menginbox kepada Mas Ulil, dan juga saya sudah baca di alif.id klarifikasi dan tanggapan dari Gus Ulil itu sendiri. Nanti deskripsinya, linknya saya kasih di box ya, supaya bisa klik bagaimana tanggapan Gus Ulil itu sendiri. Tapi sebelum dibaca saya akan menerangkan bahwa Gus Ulil ini memang benar. Gus Ulil ini 7 tahun yang lalu adalah seorang salah satu pendiri JIL, Jaringan Islam Liberal. Ya, 7 tahun yang lalu Gus Ulil ini adalah Jaringan Islam Liberal. Namun bisa dilihat di videonya sekarang, Anda search di YouTube pasti ada itu tuh, Anda searching Ulil Absor Abdallah, yang muncul pertama dan kebanyakan itu bukanlah Gus Ulil yang liberal, bukanlah Gus Ulil yang aneh kayak dulu, tapi adalah seorang kiai, seorang ulama yang mencoba mempopulerkan kembali Ihya Ulumuddin, kitab yang menghidupkan gairah-gairah keagamaan. Betul. Mungkin ketika Gus Ulil menulis puisi Paskah ini ketika Gus Ulil sedang liberal-liberalnya. Benar, Gus Ulil juga berkata seperti itu. Pada awalnya ini bukan sebuah puisi. Ya, Gus Ulil sendiri juga tidak mengatakan ini adalah sebuah puisi. Ini adalah sebuah tweet, kumpulan tweet yang oleh Gus Ulil sendiri ketik di handphone BlackBerry menggunakan aplikasi Uber Tweet,
rangkaian tweet-tweet saja, lalu ada seseorang yang mengumpulkannya dan menjadikan sebuah puisi, dihadiahkan, dibaca untuk teman-temannya yang beragama Nasrani. Jadi awalnya ini bukan suatu kata-kata yang dirangkai untuk puisi, untuk kemudian dibacakan oleh santri dan santria, bukan. Ini adalah suatu kumpulan tweet yang ditulis 7 tahun yang lalu, yang didedikasikan untuk teman-teman Gus Ulil. Nah, kenapa bisa timbul kontroversi seperti sekarang? Ini karena efek media yang hebat ini, puisi yang ditulis 7 tahun yang lalu sekarang dibacakan kembali, divideokan kembali, dan yang membacanya adalah santri yang memakai kopiah berlogo NU dan santri yang memakai jilbab. Kalau mungkin kalau saja bukan logo NU yang ada di pecinya, mungkin ini tidak akan viral, tidak akan viral. Gus Ulil sendiri mengatakan pasti akan timbul kontroversi dalam hal ini, pasti. Dan itu tidak apa-apa. Ada kelompok yang mengatakan, oh ini masih dalam batas toleransi. Karena dalam puisi itu tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak mengatakan, masih dalam batas toleransi. Dan satu kelompoknya yang lain, ini adalah kebablasan. Ini sudah menyalahi aturan. Mana yang benar? Saya tidak akan menghakimi. Karena Gus Ulil sendiri dalam tulisannya itu mengutip salah satu pendapat ulama fikih Mesir, seorang sufi tarekat Sadiliyah, Imam Asy'aroniyah. Menurut Imam Asy'aroniyah itu simpelnya ya, saya kutipnya, bahwa baik berbeda pendapat itu baik. Ada ulama yang lunak dan ada ulama yang keras. Dalam tubuh NU pun ini ada ulama yang seperti ini. Ulama yang lunak, yang adaptif, ini seperti tokoh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ada juga tokoh ulama yang rigid. Ini contohnya adalah Kiai Bisri Syansuri. Dan perbedaan ini adalah suatu keadaan yang sehat, yang baik dalam perkembangan pemikiran. Jadi ketika ada teman-teman, sahabat-sahabat, subscriber yang sepakat dengan video Gus Ulil bahwa memang videonya tidak menyalahi aturan akidah, ya monggo. Ada teman-teman yang tidak sepakat tentang video ini bahwa menyalahi aturan, ya monggo. Yang tidak bagus itu ketika mengkritik video ini dengan tujuan menggoreng, mencari uang, menyalahkan, merasa paling benar sendiri. Nah, itu yang salah, itu yang bahaya. Karena ada nih Sugi Nur ya, misalnya saya tahu pertama pembahasan video ini dari Sugi Nur. Beliau ini menggoreng isu ini. Yang membacanya adalah seorang santri, tapi yang disalahkannya adalah organisasinya. Puisi ini kan ciptaan Gus Ulil, tapi yang disalahkan adalah NU-nya. Bagaimana pemikiran yang kacau, kesalahan seorang individu dia tarik terhadap kesalahan kolektif. Saya juga tidak sepakat loh dengan video, dengan puisi ini. Saya tidak sepakat, jujur saya tidak sepakat. Tapi bukan berarti saya menyalahkan NU. Ketika saya tidak sepakat terhadap puisi ini, ya sudah, saya kritik dengan kadar keilmuan. Bukan malah ketika dia bilang salah, kita kritik bahwa NU itu liberal, NU itu sesat. Ini adalah suatu kritikan yang salah. Ini suatu kritikan yang bisa menghancurkan. Saya kira
Sugi Nur ini bukan ingin mengkritik karena kebenaran, bukan ingin mengkritik karena ingin mencari kebenaran, tapi ini kritik karena benci. Yang salah puisinya, tidak sepakat terhadap puisinya, kenapa yang dijelek-jelekan itu NU-nya? Mengatakan NU itu sesat, mengatakan NU itu liberal, mengatakan bahwa NU itu ada ormas yang akan menghancurkan Islam. Ini bagaimana kritiknya? Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Saran dari saya, mari kita berbuka pikirannya, perbaiki pola pikir kita, biasa berpikir dengan berbeda pandangan. Jangan sampai karena perbedaan pandangan kita menjadi seseorang yang bodoh. Jangan sampai karena kefanatikan kita menjadi orang yang bodoh. Walaupun kita suka sama orang itu, kalau salah kita katakan salah. Kalau kita tidak suka dengan orang itu, kalau dia melakukan kebenaran, kita katakan benar. Seperti itu. Rupanya mungkin kritikan dan penyampaian saya dicukupkan sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.